Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 SMP. Dalam video ini, kita akan mempelajari materi bab 2 tentang koordinat kartesius bersama dengan saya, Ibu Lailatul Anisa. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, yang pertama, Bu Anissa akan menjelaskan tujuan dari kalian menyimak dan memahami video pembelajaran ini. Jadi, diharapkan kalian akan bisa yang pertama menentukan koordinat suatu titik dalam bidang kartesius. Yang kedua, dapat menentukan letak kuadran dalam bidang kartesius. Dan yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang keempat, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang terakhir, kalian dapat menggambar koordinat dalam bidang kartesius. Nah, coba perhatikan masalah berikut ini. Jadi ceritanya, Tisha bersama keluarga pergi berlibur mengunjungi rumah neneknya di desa. Nah, di desa tersebut terdapat beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh Tisha, seperti wisata air terjun dan kebun jeruk. Tentukan berada di koordinat titik manakah wisata air terjun dan kebun jeruk. Yang kedua, terletak di kuadran manakah wisata air terjun dan kebun jeruk, sertakan alasannya. Yang ketiga, bagaimana kedudukan wisata air terjun dan kebun jeruk terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang keempat, bagaimana kedudukan wisata air terjun dan kebun jeruk terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B? Nah, agar kalian dapat menjawab permasalahan tersebut, mari kita belajar bersama-sama ya, Nana. Nah, sebelum kita membahas tentang koordinat kartesius, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa dalam koordinat kartesius ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat. Nah, sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik. Dalam sistem koordinat itu ada berbagai macam jenis. Dan yang akan kita pelajari adalah salah satunya, yaitu koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Jadi, koordinat kartesius itu adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik dalam sebuah bidang dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, itu merupakan gambar dari koordinat kartesius. Tadi kan koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, di sini maksudnya adalah sumbu yang mendatar itu ya, dan sumbu yang tegak. Nah, di sini ada yang namanya sumbu X, yaitu sumbu yang mendatar atau horizontal, yang disebut dengan apsis. Kemudian ada juga sumbu Y, yaitu sumbu yang tegak atau vertikal. Kita sebut dengan ordinat. Nah, dalam koordinat kartesius itu terdiri dari angka-angka, yang mana titik pusatnya adalah 0. Selanjutnya, dalam matematika, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik dalam bidang kartesius. Penulisan titik ini ditulis dengan koordinat X, Y, di mana X adalah apsis dan Y adalah ordinat. Nah, seperti contoh, diketahui koordinat titik A adalah 2,3. Berapakah apsis dan ordinatnya? Nah, apsis dari titik A itu adalah 2, X-nya ya. Ordinat dari titik A adalah 3. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal dan mengetahui bahwa penulisan koordinat suatu titik adalah X, Y. Maka selanjutnya kita akan belajar menentukan koordinat suatu titik dalam bidang kartesius. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Berapakah koordinat titik A dan E? Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita langsung saja ya. Cara menentukan koordinat titik A. Kita ingat bahwa
Penulisan titik dalam bidang kartesius adalah koordinat X, koordinat Y. Jadi, untuk mencari koordinat titik A yang pertama, tentukan koordinat X, yaitu sama dengan 3. Jadi, kita menarik garis lurus dari titik A menuju sumbu X dan diperoleh angka 3. Jadi, koordinat X-nya adalah 3. Kemudian, kita cari koordinat Y, kita tarik garis lurus dari titik A menuju sumbu Y. Nah, di situ kita lihat angka 6. Jadi, koordinat Y-nya adalah 6. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik A adalah 3,6. Selanjutnya, kita menentukan koordinat titik E. Sama ya caranya, harus diingat bahwa penulisannya X, Y. Kita tentukan terlebih dahulu koordinat X-nya. Kita tarik garis dari titik E ke sumbu X. Nah, di situ ada min 5. Jadi, koordinat X-nya adalah min 5. Kemudian, kita tarik garis ke sumbu Y. Ada min 5. Koordinat Y-nya adalah min 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik E adalah min 5, min 5. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan di buku tulis kalian, berapakah koordinat titik dari titik B, C, D, F, G, dan H. Nah, setelah kita menentukan koordinat dari suatu titik, selanjutnya kita akan menentukan letak kuadran titik tersebut dalam bidang kartesius. Nah, kalau kita lihat lagi, dalam bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 yang dinamakan kuadran. Nah, untuk wilayah yang pertama, di situ X-nya bernilai positif, kemudian Y-nya juga bernilai positif, sehingga daerah ini dinamakan kuadran 1. Kemudian, untuk wilayah yang kedua, X-nya bernilai negatif, kemudian Y-nya bernilai positif, sehingga disebut dengan kuadran 2. Nah, untuk wilayah yang ketiga, X-nya negatif dan Y negatif. Karena sama-sama negatif, di sini disebut kuadran ketiga. Nah, lanjut ke wilayah yang terakhir, X-nya bernilai positif, Y bernilai negatif. Ini disebut dengan kuadran keempat. Nah, agar kalian lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Terletak di kuadran manakah titik A dan titik E? Nah, caranya adalah cara menentukan letak kuadran titik A. Ingat, kita perlu nilai X dan Y-nya berapa. Nah, titik A 3,6. X-nya berapa? X-nya adalah 3, di sini positif. Kemudian, Y-nya adalah 6, positif. Nah, tadi kalau X positif dan Y positif, maka terletak di kuadran 1. Selanjutnya, menentukan letak kuadran titik E, min 5, min 5. Di sini X-nya min 5 negatif, Y-nya juga negatif. Jadi, titik E min 5, min 5 itu terletak di kuadran ketiga. Nah, agar kalian lebih memahami, coba kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Tentukan letak kuadran dari titik B, C, F, G, dan H. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita bukan nentuin lagi berapa, berapa, tapi kita jabarkan dengan kata-kata jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Nah, agar kalian lebih memahami, langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan, tentukan posisi titik A dan G terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Yang pertama, menentukan posisi titik A 3,6. Nah, kemudian kita tentukan jarak terhadap sumbu X-nya berapa. Jadi, kita hitung berapa satuan dari titik A menuju ke sumbu X. Nah, di sini ada 6 satuan terhadap sumbu X.
Kemudian jarak terhadap sumbu Y berapa? Kita hitung berapa satuan dari titik A. Nah, di sini ada 3 satuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa posisi titik A 3,6 berada di 6 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yakni titik G 2,-6. Jarak terhadap sumbu X-nya. Nah, kita hitung berapa satuan dari titik G ke sumbu X ada 6 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y ada 2 satuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa posisi titik G 2,-6 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dari dua contoh soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa jarak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan koordinat titik tersebut adalah berkebalikan. Dengan kata lain, koordinat X adalah jarak suatu titik ke sumbu Y, sedangkan koordinat Y adalah jarak suatu titik ke sumbu X. Nah, sebagai latihan, silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing ya, Nana. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan gambar berikut. Tentukan posisi titik D dan H terhadap titik asal 0,0. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita akan menentukan posisi titik D min 6,5 terhadap titik asal 0,0. Nah, yang pertama, tentukan jarak koordinat X terhadap titik asal 0,0. Jadi, kita menghitungnya dari 0,0. Nah, di situ 6 satuan ke kiri. Kemudian, yang kedua, kita tentukan jarak koordinat Y-nya terhadap titik asal 0,0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke atas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa posisi titik D min 6,5 terhadap titik asal 0,0 adalah 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, selanjutnya kita akan menentukan posisi titik H 6,-5 terhadap titik asal 0,0. Nah, yang pertama kita tentukan koordinat X-nya. Kita hitung dari 0,0, yaitu ada 6 satuan ke kanan. Kemudian kita tentukan jarak koordinat Y-nya. Dari 0,0 ada 5 satuan ke bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi titik H 6,-5 terhadap titik asal 0,0 adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Nah, dari dua contoh soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa posisi titik X, Y terhadap titik asal 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai ordinatnya Y. Nah, agar kalian lebih memahami, silahkan kalian coba sendiri di buku tulis kalian ya soalnya. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, A, B. Perhatikan gambar di samping. Tentukan posisi titik A 3,6 dan G 2,-6 terhadap titik F min 3, min 3. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, menentukan posisi titik A 3,6 terhadap titik F min 3, min 3. Langkah yang pertama adalah kita gunakan titik F sebagai acuan untuk menentukan titik A. Kemudian yang kedua, tentukan jarak titik A terhadap titik F. Nah, jarak koordinat X-nya dari titik F adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Kemudian kita bergerak ke atas.
ke sumbu Y ke titik A 3,6 sebanyak 9 satuan ke atas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa posisi titik A 3,6 terhadap titik F min 3, min 3 adalah 6 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. Selanjutnya kita menentukan posisi titik G 2, min 6. Nah, kita perhatikan, kita gunakan titik F sebagai titik acuan untuk menentukan posisi titik G. Kemudian kita tentukan jaraknya. Nah, jarak koordinat X dari titik F ke titik G itu ada 5 satuan ke kanan. Kemudian kita bergerak ke bawah sebanyak 3 satuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi titik G 2, min 6 terhadap titik F min 3,3 adalah 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, berdasarkan dua contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa posisi titik X, Y terhadap titik tertentu A, B dapat ditentukan berdasarkan banyak langkah dari apsis titik acuan A ke titik X dan banyak langkah dari ordinat titik acuan B ke ordinat titik Y. Nah, oleh karena itu sebagai latihan silahkan kalian kerjakan soal ini di buku catatan kalian masing-masing ya, Nana. Nah, yang terakhir, setelah kita menentukan koordinat dari suatu titik, berapa, berapa, sekarang kita akan menggambarkannya titik tersebut dalam bidang kartesius. Sebelumnya, kalian sudah tahu bagaimana menentukan koordinat suatu titik. Sekarang diminta memplot titik yang sudah diketahui koordinatnya. Artinya, sekarang kalian harus melakukan hal yang sebaliknya kan? Nah, di situ diketahui, gambarlah titik 6,4. Nah, sebelumnya, cara menentukan koordinat tadi bagaimana? Kan koordinat X, kemudian koordinat Y. Nah, sekarang tinggal kita balik saja. Ini sudah diketahui koordinat X-nya, koordinat Y-nya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tarik garis secara tegak lurus dengan apsis untuk nilai X, yaitu 6. Kemudian, tarik garis secara tegak lurus dengan ordinat untuk nilai Y, yaitu 4. Nah, gambarnya seperti yang di samping itu ya, anak-anak. Kita tarik garis lurus dari 6 ke atas. Kemudian, kita tarik garis dari titik 4. Nah, sehingga ada titik perpotongan di situ. Nah, disitulah titik koordinatnya. Jadi, gambar dari titik 6,4 seperti gambar yang Ibu tampilkan. Nah, pada hari ini Ibu ada quotes of the day. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. By Imam Syafi'i. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk sesama. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.